Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, sebagaimana ciptaan Allah yang memiliki nafsu selain ketaatan, jin juga ternyata bisa masuk surga. Tentu saja jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, dan bagi orang yang takut saat akan menghadap Tuhannya ada dua surga. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Ayat ini tertuju pada manusia dan jin. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat di atas berlaku umum untuk manusia dan jin. Ayat tersebut adalah dalil yang mendukung bahwa jin juga masuk surga jika ia beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, Allah menjanjikan kepada jin dan manusia dengan balasan seperti itu. Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Sahabat beriman, keadaan jin yang beriman di surga sama dengan keadaan manusia yang beriman di surga. Demikianlah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa jin juga masuk ke dalam surga. Jin juga mendapatkan balasan sebagaimana manusia. Sahabat beriman, yang pertama kali dalam ayat 123 dari surah At-Toha, Allah Ta'ala memberitakan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka ia tidak akan merasa takut, sedih, tersesat, dan menderita. Ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan nikmatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa ayat tersebut hanya menunjukkan peniadaan azab, karena sudah menjadi kesepakatan bahwa jin mukmin tidak akan disiksa. Seandainya ayat di atas hanya menunjukkan peniadaan azab, maka itu bukanlah pujian bagi manusia yang mukmin, namun sekedar informasi peniadaan ketakutan dan kesedihan. Sebagaimana diketahui bahwa konteks dan maksud ayat adalah bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang paling besar dan terhindar dari penderitaan yang sangat pedih. Sahabat beriman, Allah Ta'ala mengungkapkan semua itu dengan meniadakan rasa takut dan kesedihan tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan. Sehingga ketika Allah Ta'ala menurunkan Adam alaihi salam dari surga, maka ia dirundung rasa takut, kesedihan, dan penderitaan. Lalu Allah memberitahukan kepadanya bahwa dia memberikan janji baginya dan bagi keturunannya. Sahabat beriman, yang kedua firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-31. Sahabat beriman, dalam ayat di atas Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang ancamannya terhadap para jin, yaitu barang siapa yang memenuhi seruan utusannya, maka akan diampuni dan dibebaskan dari api neraka. Seandainya ampunan bagi mereka hanya berupa pembebasan dari azab, maka cukup dengan firman-Nya dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Akan tetapi kesempurnaan ampunan itu adalah masuk ke surga dan selamat dari neraka. Sehingga barang siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan masuk surga. Wallahu alam bissawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.